بالبركة والكرامة بالبركة والكرامة. Saya sedikit akan menyampaikan tadi bahwa tahlilan kita, zikir kita tadi diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalimat la ilaha illallah yang pertama dinamakan kalimatut tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah di muka bumi ini. Kemudian yang kedua dinamakan kalimatun najati, kalimat yang menyelamatkan kita. Bagi orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan selamat, baik selamat di kuburan maupun selamat di alam akhirat berikutnya. Kemudian yang ketiga, selain kalimatut tauhid wa kalimatun najati, dan dinamakan juga kalimatul ikhlasi, artinya kalimat yang mengikhlaskan, yang membersihkan diri kita dari apa? Dari kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang mampu di akhir kalimat, mampu di saat sakaratul maut, mampu di saat menjelang ruhnya dicabut malaikat Israel, yang keluar kalimat la ilaha Allah, maka dijamin oleh Allah dan Rasulnya dakhalal jannata, masuk ke dalam surga. Kira-kira bisa nggak gitu tuh? Bisa. Bisa itu ketawa. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Tak guru-guru kan? Kenapa nih? Begitu pas kita mau diambil, napas kita mau dicabut, udah la ilaha illallah. Yaitu kalimat la ilaha illallah, bukti tanda bahwa orang yang mampu mengucapkan kalimat itu disebut meninggalnya husnul khotimah. Sudah sampai udah bagian ini. Kenapa ini? Nanti begitu pas mau mati gampang la ilaha illallah atau Allah. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kalau cuma ngomong kayak begitu sih gampang. Mengucapkan di akhir hayat kita, di saat menjelang kematian kita, kalimat la ilaha illallah tidak mudah. Kita bayangkan membalik telapak tangan kita. Menurut Imam Suhaimi, bahwa kalimat la ilaha illallah yang termaktub dalam kitab Kasyifatus Syahwat, kalimat la ilaha illallah itu terdapat isna asyarata harfa, ada 12 kalimat. Makanya kalau nggak percaya, itu Ustaz Mais. Saya pernah nyampe di mana itu ya, saya ikutin dulu katanya Pak Ustaz, saya hitung dulu, hitung
bertidur maksudnya kata setan itu kurang katanya. Masa ulama ngitung kurang, jangan-jangan yang ngitungnya ini salah dihitung lagi kurang katanya dari 12 yang benar. Iya Alif menghitung. saya bilang kalau kata orang dulu Sabtu kan Ustaz Soleh ya, bukan tasbih. Bener, Sabtunya itu enggak kagak gitu, jadi kurang. Jadi dihitung tasbihnya la ilaha illallah, jumlahnya 12. Maka Imam Syuhairi para Buddha ela jaroma andahu isna asyarata faridatan, karena kalimatnya hurufnya ada 12 maka mesti wajib yang terdapat dari 12 huruf di kalimat la ilaha illallah ada 12 kewajiban, 12 keperluan. Nah barang siapa yang mampu melaksanakan 12 kewajiban, 12 keperluan, maka dijamin matinya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gampang susah tuh 12 kalau sampai 12 sesali puri kan enggak kebagian atau aja sedang nanti nyambung di Arba'in Inayah gitu. Oh 12 kira-kira ini dari yang 12 nih udah pernah kita laksanain belum kira-kira ya kalau belum jangan ngarep yang ngarep-ngarep ini dah tadi Imam Syuhairi begitu. Yang 12 ini dibagi dua, sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. 6 perkara amalan lahiriah dan 6 perkara amalan batinnya. Jadi dibagi dua. Udah pernah disamping belum? Pak, enggak, kalau udah saya masalah. Pak, saya kan ngopi pakai salak. Nggak lama nggak pulang. Tadi suruh janji kita ikutin Ustaz Zakaria, kata Pak Haji Sekdam, siap Pak Kiai berangkat. Malah dia ngobrol dulu dah. Kira-kira nih yang 6 ini udah kita kerjain belum nih ya? Ini dibagi dua Pak. Insya Allah sudah semua. Saya yakin masyarakat warga Desa Solokan ini pasti semuanya ngerjain. Karena rajin-rajin semuanya. Ngajinya rajin, tahlilnya juga rajin, sholatnya juga rajin. Masa nggak dikerjain? Insya Allah satu saya sampaikan. Yang pertama dari yang 6 perkara amalan lahiriah sifatun zahiratun, kata Syekh Imam Syuhairi yang pertama at-thaharatu, bersuci, baik suci lahir maupun suci batin. Kalau orang banyak lahiriahnya bersih tetapi batinnya kotor karena punya hati hasut, dengki, tukang dendam, tukang menekan orang. Persis saya ibu-ibu hamil 3 bulan tuh satu aja rame di sini. Kata Allah, innallaha yuhibbu tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta kepada orang yang hatinya bersih. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kenapa Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'rajkan dibersihkan hatinya? Bukan dalam artian Rasulullah itu hatinya kotor, bukan dalam artian Rasulullah itu hatinya ngeres, hatinya hasut, dengki, gak bersih, bukan begitu. Itu iktibar buat kita, contoh buat kita untuk bisa kita menghadap kepada Allah, untuk bisa diterima ibadah kita kepada Allah. Bersihkan dulu hati kita. Apalah artinya ibadah sholat yang kita lakukan, apalah artinya ibadah puasa yang kita lakukan, apalah ibadah sedekah yang kita lakukan, apa artinya zikir yang kita lakukan, apa artinya ngaji seminggu full kita lakukan, sementara hati kita masih kata Rasulullah, bahaya ini pastikan. Al-hasadu yaqulul hasanati kama taqul narul hatoba. Al-hasadu, orang yang hasad, orang yang dengki, lihat orang uak aja, uak baru disebut namanya juga uak. Begitu melihat pangkatnya najis, haram. Begitu melihat bukan amit-amit cabang dua. Cabang baik. Cabang bunyi. Cabang bunyi nggak marah. Itu punya hati hasad, dengki. Pada waktu pertama pelantikan hanya Pak Lurah Hasan. Saya belum kenal, Hasan belum kenal dengan saya. Begitu pelantikan, dia terpilih pertama, saya bilang, Pak Lurah, bersihkan hati kalau mau jadi pemimpin yang berhasil. Ada kata-kata yang tidak baik masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masa ada orangnya saksinya. Saya bilang, angkat baju setan, takut nanti yang bantu. Biasanya kan bapak-bapak kan udah kita aja yang ganterin. Kita punya hati ini dengki orang gak senang aja. Itu rusak ibadah yang kita lakukan habis. Berangkat haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sujud malam tahajud kita gak pernah bersih, tapi punya hati orang aja, bebek aja, yang ada dendam. Kata Rasulullah, yaqul hasanati, seluruh nilai kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, habis sama takul naruhatoba, seperti kayu bakar dimakan api. Kira-kira ada sisanya nggak Pak? Kata bapak-bapak ada. Saya terima apa? Debu. Terus debu kalau ditimpa hujan, kalau ditimpa angin bersih nggak? Habis nggak tuh akal kita kayak begitu? Naudzubillah ini. Karena biar aja Islam itu ngajarin kita untung, ngajarin kita bukan nggak benar. Islam itu agama yang cukup memberikan kebahagiaan kepada umatnya. Sekarang kita nggak punya salah. Saya contohnya, saya nggak punya salah nih pasar combong aja, gudeg aja misalnya. Orang soalnya coba sekali Usman amit-amit enak banget. Kata Pak Haji Sektan begitu. Mengapa? Selamitan dia jadi ustadz itu enak banget. Kan benci kan? Udah nggak bagi, udah nggak usah pakai ngomong pakai celamitan atau bengek-bengek, ngomong lagi. Tapi jangan sampai dimampir-mampir. Kenapa? Ustadz celamitan enak banget, gue benci banget. Berarti kan benci kan? Saya nggak punya salah. Minta saya belum pernah sama Pak Haji Sektan. Utang juga kagak, nggak berani. Orang nggak pernah ketemu. Saya punya kejelekan. Amal kejelekan saya dikasih Pak Haji Sektan. Pak Sektan punya amal soleh nih, kemarin nih amal soleh nih, dosanya udah gak ada nih kalau dengan kalah. Lupa akhlak nunggu salahin gambreng, dikasih Pak Haji Sektan, dikasih saya. Ayo, untung rugi kan? Karena kalau saya dikepikin orang biarin aja. Bukan? Kan nggak rugi kita, betul?
Biarin aja. Kalau godok batu alhamdulillah. Siapa hadis mah Allah Bang. Kenapa? Kalau ceramah sampai orang enak banget. Sendiri aja. Lu gedek banget. Kita ada guru dirja. Dia punya amal soleh jadi kasih saya. Kalau pusat soleh sih nggak ada. Kalau udah soleh, kejelekan saya dikasih guru dirja. Untuk rugi gitu. Udah nggak apa-apa, biarin deketin orang. Nggak penting kita jangan. Habis tuh habis. Kita punya amal soleh habis, capek ngaji, capek sholat, capek sodako keluarin duit juga, bener. Apalagi yang umroh berkali-kali, haji berkali-kali, gua masuk bapak tadarus, asal pegang Quran, tadarus, pegang Quran, tadarus, pegang Quran, tadarus, pegang tasbih, zikir, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, hampir 2 miliar bini usaha kagak, tapi artinya ngebut saja sama orang, ngebut aja. Ruwet aja. Punya tetangga udah punya penghasilan, baru nikah 3 bulan, udah kelihat motor ganti lagi yang enak. Orang kalau motor ganti buru minjem Pak. Iya. Kalau seharian 3 kali ganti itu minjem. Kalau kaya wah ada orang. Makanya itu perlunya kita ngaji nih, pembersihan hati biar bersih hati kita, jangan kotor. Kita nggak bener, ngomong. Gue sih nggak ngaji juga nih, yang penting hati gue bersih. Lu nggak ngaji hati bersih. Hati gak bisa bersih lewat ngaji. Masih banyak orang yang pada tolak ilmu pada ngaji, hatinya pada kagak bersih, bener. Kalau orang gedek aja. Tetangga nikah 3 tahun ke beli motor, dia meriah. Begitu dengar pagi-pagi ukur sawah orang yang celeng kelabakan. Begitu besoknya dilihat bawa mobil, lagi 2 orang ke rumah sakit. Untung begitu. Hidup sih jangan bikin orang lain. Orang lain yang enak senang pada gemuk, kita yang TCB. Kan orang kong ya. Jangan bikin orang lain hidup sih, mikirin diri kita. Cocok ya kong. Dengar sudah lewat kong. Orang yang dari Bekasi kok mau kebagian. Nah, kalau hatinya pada bersih kan enak ya, enak nggak? Kita minjem duit nggak malu,